Hmm, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, seperti biasa kembali lagi bersama saya, kawan-kawan. Jadi kita lanjut saja, kita lanjut saja. Jadi kemarin sudah kita ada operator, eh, ya macam-macam operator, seperti operator aritmatika, operator logika, dan macam-macam lah. Kita lanjut lagi yang ini. Kali ini kita akan membahas tentang operator operasi kondisi ya. Operasi kondisi ini. Jadi apa itu operasi kondisi? Jadi operasi kondisi atau percabangan eh, dalam bahasa pemrograman adalah proses penentuan keputusan atau disebut dengan conditional statement atau gimana ya biasanya. Jadi sebuah bahasa pemrograman tuh ada kondisinya. Misalnya kita kehidupan sehari-hari. Misal eh, kalau misalnya kita makan sama nggak makan. Nah, jadi kalau kita misalnya makan, nah jadi kita bakal berisi ya, ada punya tenaga. Kalau misalnya tidak makan, jadi tidak bertenaga. Nah, contohnya seperti itu. Kalau dalam bahasa pemrograman, dia ada pemilihan. Misalnya ada pernyataan satu, pernyataan dua, kondisi satu, kondisi dua. Nah, kita lanjut. Nah, jadi yang pertama itu eh, kondisi if. Jadi kondisi atau percobaan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Jadi keputusannya itu hanya satu. Nah, misalnya nih ada sebuah projectnya. Jadi kondisi dari if. Jika benar, maka akan dinyatakan pernyataannya. Nah, habis pernyataan itu habis. Nah, jika salah, dia langsung tidak ada pernyataan dan langsung mengulang lagi kondisinya. Nah, ini sebagai contoh nih. Contoh nih, ada nih contohnya. Jadi, ini kita. Jadi, pertama lulus. Nama variabel lulus sama dengan input, kita masukkan huruf ya atau tidak, huruf apa kalimat ya tidak, apakah ya kalimat kata. Nah, jadi sebuah pertanyaan, apakah kamu lulus? Kita bisa jawab ya atau tidak. Nah, jika if itu jika lulus sama dengan tidak, jika variabel lulus tidak, kamu harus remedi. Nah, jadi lanjutnya seperti yang saya bilang tadi. Nah, terjawab tidak, terjawab tidak, kan antar. Nah, kamu harus super remedi karena pernyataan jika dia lulusnya dijawab tidak, jadi dia akan ke print kamu harus super remedi. Sebaliknya jika saya jawab iya, jika saya jawab iya, nah jika saya jawab iya, dia tidak akan melakukan itu lagi apa tidak mendapatkan jawabannya. Nah, seperti itulah kondisi if atau perjalanan if pertama. Nah, selanjutnya kondisi if else. If else itu digunakan saat terdapat dua pilihan keputusan. Misalnya ada keputusan dua pilihan, misalnya kita nih ada dua pilihan, kalau kita antara kita pergi ke kampus atau kita tidak eh, ke kampus, nah, gitu aja pilihannya. Nah, jadi ini ada flowchart ini. Nah, ini ada kondisinya nih. Ini kondisinya. Jadi dia if else. Misalnya dia benar, ini benar nih, di pernyataan if, di pernyataan satu. Jika salah, di pernyataan dua. Jadi pernyataan dua di else nih. Di else ini dia pernyataan ini. Nah, seperti itu, kita lanjut nih. Nih, lulus. Apakah kamu lulus? Sama seperti di atas. Kalau di atas kan tidak apa namanya itu hanya tidak tidak kamu harus, kalau yang di bawah ini ada dua pernyataannya. Misalnya saya jawab lulus, saya jawab iya, ya alhamdulillah. Nah, ulang lagi, apakah kamu lulus ya atau tidak? Saya jawab tidak.
Tidak. Nah, jadi pas juga tidak harus ikut remedi, harus ikut remedial. Jadi kalau yang di if yang pertama nih hanya satu pernyataan saja. Terus yang kedua if dan else. Jadi if dan else ini jadi dua pernyataan. Nah, lanjut lagi kondisi if else bertingkat. Nah, dalam percabangan ini bertingkat. Jadi bertingkat itu dalam if bisa lagi, dalam kondisi ada kondisi lagi seperti itu. Jadi pernyataan ini bisa dibuat kondisi dan kondisi dan kondisi lagi seperti itu, sesuai dengan kita meletakkan bahasa pemrograman kita sesuai dengan apa yang mau kita buat. Misalnya nih, nah, kondisi satu, misal kondisi satu benar, maka lari ke kondisi dua. Nah, pas di kondisi dua nih ada pernyataannya, misalnya ada pernyataan sini, ada pernyataan. Nah, karena saya bikin misalnya yang benar, dia langsung ke keluar outputnya. Jika salah, maka akan melakukan pernyataan ketiga, pernyataan yang di sini, sama yang langsung salah kondisi satu, seperti ini. Contoh, begin, salah umur, input umur, salah umur, if umur besar sama dengan 17, jadi di bawahnya if umur besar sama dengan disebut KTP, else tidak bisa, terus else juga tidak bisa. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjut, kita misal umur 17. Oke, salah besar sama dengan 17. Itu coba 18. Oke, oh jadi di sini maaf ya teman-teman, mungkin agak typo, jadi seperti itulah bahasa pemrograman. Kita tidak bisa typo, terus nama variabel kita harus benar. Jadi umur 17, kita 17. Dan bisa buat KTP. Nah, situ. Kita lanjut lagi. Kita bikin misalnya umurnya 16. Tidak bisa, karena untuk buat KTP itu harus umur 17 tahun ke atas. Nah, misalnya kita bikin nanti, saya bikin umur saya 20, bisa. Kalau di bawah 17, nah, tidak bisa buat KTP. Oke, kita lanjut lagi. Ini kondisi if else majemuk atau bersarang, atau juga kalau di bahasa pemrograman Python ini, jadi yaitu ada if, elif, else. Nah, percabangan if else bersarang ini digunakan apabila terdapat lebih dari dua pilihan keputusan. Misalnya keputusan kita banyak, kondisi kita banyak, pernyataan kita banyak, kita bisa menggunakan sebuah kondisi if, elif, else di bahasa Python. Di bahasa yang lain itu juga ada, hampir sama halnya dengannya. Nih, ini ada flowchartnya. Jadi kondisi yang pertama, misalnya kondisi pertama jalankan, sesuai jalankan kondisi pertama. Terus nih kepilihlah dia di kondisi pertama antara salah atau benar. Misalnya ada benar, maka langsung ada pernyataan satu. Pernyataan satunya akan lanjut ke terakhir, masuk kepilih dia. Nah, lanjut lagi. Misalnya kondisi satu, nih dia terpilih bikin kondisi satu. Terus emang dia tidak di kondisi satu, salah. Dan di kondisi dua. Nah, misalnya kondisi dua benar, maka pernyataan kedua akan dijalankan. Terus lagi ke dari kondisi dua nih, misalnya di kondisi dua ini salah kan, maka akan jalan kondisi ketiga. Misalnya kondisi ketiga benar, maka pernyataan ketiga yang dijalankan. Misalnya di kondisi ketiga ini salah, nah jika salah pernyataan keempat dijalankan. Nah seperti ini ada contoh nih. Nih. Nilai
input. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan. Input memasukkan untuk menginput angka seperti apa. Ya, jadi ini kita mau input nilai. Nah, jadi saya bikin nilai sama dengan tipe data untuk input. Jadi input untuk nilai. Nah, ini untuk nilai. Ini lanjut lagi. If jika nilai besar sama dengan 90, jadi jika nilai besar sama dengan 90, maka pernyataannya itu nilai A. Nah, lanjut lagi. Elif atau else if. Jadi jika nilainya di besar sama dengan 75, maka pernyataan yang keluar adalah nilai B. Elif juga jika nilai di atas 50, nilai C. Else. Nah, nilai C pernyataan keluar. Else jika tidak ada di antara ketiga ini, nah, tidak ada di nilai besar 50, besar 75, besar besar 50, maka nilai D. Nah, contoh nih, saya 90 nilai A. Ambil lagi, nilai saya 70 itu nilai C. Ambil lagi, nilai saya 81 nilai B. Lagi misalnya di bawah dari 50 nilai kita, misalnya 40. Oke, maka nilainya B. Nah, mungkin itulah gunanya kondisi di percabangan atau besaran. Jadi semua kondisi ini ada aturan pemakaiannya sesuai dengan apa yang kita mau, dengan programmernya atau programmer yang inginkan. Misalnya untuk kondisi if ini cuma satu putusan, terus if else ini untuk 2 keputusan, terus misalnya banyak keputusan itu pakai yang bertingkat, atau if dalam if ada banyak lah kondisinya tuh, dalam kondisi ada kondisi lagi. Nah, terus kalau misalnya lebih dari 2 keputusan, menggunakan lebih dari misalnya ada banyak, misalnya ada 5, ada 6, terus keputusannya itu banyak, bisa menggunakan kondisi if else atau if else if else if else if else if elif else. Nah, kita lanjut lagi. Nah, switch case ya. Di switch case dalam pemrograman komputer, pernyataan switch case adalah jenis kontrol pemilihan. Sama halnya dengan if, tapi if dia kondisi ya, ada kondisi yang sama juga, ada kondisi pernyataan juga, tapi dia lebih kayak pemilihan. Misalnya kita pilih A, tetap jawabannya A. Dia nggak ada bukan nggak ada kelanjutan, apa namanya itu, nggak ada pernyataan lagi. Misalnya kalau kondisi kan kita pilih, ada pernyataannya tuh A atau B. Nah, kalau switch case enggak, dia langsung lanjut. Misalnya kita pilih itu, tetap itu jawabannya. Nah, jadi kontrol pemilihan yang digunakan untuk memungkinkan ini variabel mengubah aliran kontrol eksekusi program. Nah, ini seperti ini. Nah, ya kan? Flowchart ini kayak yang seperti saya bilang kan. Jadi cuman kondisi pernyataan. Mungkin saya minta maaf nih. Jadi belum saya ubah. Kondisinya masih sama. Satu. Nah, kita lanjut aja lah. Pokoknya ini kondisi 1, ini kondisi 2, ini kondisi 3, ini kondisi 4, ini pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3, pernyataan 4, pernyataan 5. Nah, jadi kita gimana ya? Kan sesuai dengan kata-kata di pemilihan. Nah, jadi kondisi 1, misalnya kondisi 1 berjalan benar, salah pemilihan. Nah, misalnya salah kondisi kedua, terus pemilihan, salah benar lagi, kondisi kedua itu benar, pemilihan. Nah, misalnya kondisi kedua itu masih kondisi 1, kondisi 2 salah juga.
maka dipilih kondisi ketiga. Ini kondisi ketiga nih, maka pilih kondisi ketiga nih. Nah, ini kondisi ketiga nih. Maka pilih di kondisi ketiga. Nah, baru jalanlah pernyataan yang ketiga kalau benar. Kalau tidak benar lagi, kondisi 1, 2, dan 3 nih, lanjut ke kondisi keempat. Nah, kondisi 4 ini, nah, saya udah benar di pernyataan. Nah, pernyataannya bakal keluar pernyataan keempat. Sudah salah. Nah, ada pernyataan lagi gitu. Nah, tetapi di dalam Python ini tidak ada penggunaan suitcase, tidak ada sebenarnya. Memang tidak ada dia operasi suitcase. Nah, untuk membuat apa namanya itu, membuat sebuah suitcase dalam bahasa Python, kita bisa menggunakan sebuah fungsi. Nah, menggunakan def seperti itu. Nah, saya sudah mencoba beberapa kali membuatnya dan masih salah juga dan tidak sesuai. Mungkin kita bisa menggunakan sebuah fungsi def. Sebuah fungsi itu fungsi. Jadi fungsi itu di mana sebuah fungsi itu kita bisa memanggilnya terus menerus hingga program eksekusi itu terhenti gitu aja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.